hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang tingkatkan pendapatan dengan berikan hadiah kepada pembayar pajak. Nah, itu dia ya. Jadi ada dapat, ada memberi gitu ya. Oke, jadi ada tax and give. Baik, saudara pendengar, sebelum kita masuk kepada pokok tema kita ingin flashback dulu Pak Rudi. Bagaimana fluktuasi pendapatan kita selama ini, Pak? Sebelumnya saya sampaikan terlebih dulu. Baik. Selamat pagi rekan dengar khususnya warga Kabupaten Tanah Laut. Hari ini kami dari Badan Pendapatan Daerah diundang untuk melakukan Tanah Laut menyapa ya. Menyapa pada kesempatan hari ini. Pertama kami sampaikan dulu bahwa yang namanya pendapatan daerah itu strukturnya ada tiga. Ada struktur tiga. Baik. Mungkin orang belum memahami ini. Betul sekali, Pak, ya. Yang pertama itu strukturnya adalah ada pendapatan asli daerah, kemudian ada pendapatan transfer, dan juga ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jadi ada tiga macam. Pendapatan asli daerah ini termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Kalau pendapatan transfer itu pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dan juga dari pemerintah provinsi. Ya, jadi ada pendapat. Kemudian kalau pendapatan lain-lain yang sah itu ada dari dana hibah. Dana hibah ini kemudian ada sumbangan dari pihak ketiga dan sebagainya. Nah, ini makanya ada tiga macam ini. Ada PAD, ada dana transfer, kemudian ada lain-lain PAD yang sah. Ini yang menjadi sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Tanah Laut. Nah, itu. Jadi kalau ada kaitannya dengan fluktuasi, sebenarnya pendapatan daerah secara keseluruhan itu memang ada fluktuasinya, ada naik turunnya. Ini karena kita masih sangat tergantung dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat ini, tapi kalau dari PAD, kalau PAD itu dari tiap tahun itu selalu ada peningkatan. PAD itu tahun ke tahun itu selalu meningkat. Tapi kalau dana transfer itu kadang ada naik, kadang ada, itu sangat tergantung dari pemerintah pusat. Khususnya contoh seperti dana bagi hasil untuk royalti batubara. Ketika royalti batubara itu harga batubara dunia naik, otomatis dapat royaltinya kita juga naik. Ketika itu turun harga batubara, kita dana bagi hasil batubara dari royalti ini juga turun. Jadi fluktuasi juga kalau di pendapatan daerah. Nah, tapi kita dan kita Kabupaten Tanah Laut untuk PAD itu pendapatan asli daerah itu masih kontribusinya baru kisaran antara 8-13%. Ini rata-rata 8-13% dari pendapatan keseluruhan. Sehingga secara keseluruhan pendapatan daerah kita itu masih tergantung dengan dana transfer dari pemerintah pusat secara keseluruhan. Dan memang hampir 80% kabupaten kota di seluruh Indonesia itu masih tergantung dari dana pusat. Masih seperti itu kondisinya. Masih seperti itu kondisinya. Kecuali memang daerah-daerah di daerah perkotaan, kemudian DKI, kota-kota mungkin ada sebagian yang sudah 50% itu dari PAD kontribusi terhadap pendapatan daerah. Jadi seperti itu anunya. Lalu kalau di pendapatan lain yang sah, Pak, kita berapa persen menyumbang kepada pendapatan? Itu sangat sedikit sekali, paling ya sangat sedikit sekali. Kalau pendapatan lain yang sah itu paling setahun itu mungkin 100 juta. Nah, jadi saya beri gambaran saja untuk target pendapatan daerah. Itu dari PAD itu pendapatan asli daerah yang saya sebutkan tadi, ada pajak retribusi, ada pengelolaan, kemudian PAD yang sah. Itu 214,5 miliar targetnya. Sementara untuk dana transfer, pendapatan transfer itu 1,8 triliun. Jadi kemudian untuk lain-lain PAD yang sah karena ini tidak ada kepastian sehingga itu tidak ditargetkan. Tidak ada targetnya karena kan ini kaitannya dengan orang ngasih hibah dan sebagainya, itu ini tahun ini tidak ada target. Sehingga total pendapatan kita di tahun 2024 ini ditargetkan 2,1 triliun. Itu dari khususnya dari PAD yang 214,5 miliar tadi ditambah dengan 1,8 triliun dari pendapatan transfer oleh dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi. Jadi seperti itu. Oke, baik. Lalu dengan
dana transfer yang turun naik dari pemerintah pusat. Ini juga tergantung dari royalti dari daerah kita kan Pak ya, sangat tergantung juga. Tergantung batu bara, banyak dari dana bagi hasilnya itu batu bara. Ya. Oke, kita bisa atau tidak Pak untuk melakukan upaya agar royalti ini bisa paling tidak misalnya harga batu bara turun tetapi volumenya lebih banyak begitu atau sebaliknya itu atau bagaimana? Tergantung dari perusahaan yang bergerak di bidang batu bara di Kabupaten Tanah Laut. Kita tidak bisa memaksa mereka. Kita tidak bisa melakukan iya. Makanya kalau dana transfer ini sangat tergantung dengan pemerintah pusat. Tetapi ada dana transfer yang cenderung konstan atau tetap itu ya ada dana alokasi umum, karena dana alokasi umum ini biasanya untuk belanja pegawai itu untuk belanja pegawai untuk yang operasional rutinitas itu. Tapi kalau dana bagi hasil ini sangat berfluktuasi. Nah, kemarin 2022 kita juga sangat besar itu sama dapat dana bagi hasil. Jadi makanya ketika itu pendapatan daerah kita naik, dan 2003 akhirnya kita juga karena menjadi SIPA kan yang banyak tadi, hingga 2023 kita belanjanya agak lumayan tinggi. Dan 2024 juga karena masih dari batu bara inilah masih lumayan, masih harga dunia masih cukup bagus, maka 2024 kita juga belanja kita kan 2,7. Jadi sebenarnya belanja kita dibandingkan dengan pendapatan ada defisit sekitar 600 miliar. Wow. Ya. Nah, defisit ini nanti ditutupi dari silpa tahun 2023. Ya, jadi seperti itu. Oke. Jadi kita tidak bisa kalau masalah dana transfer kemudian dana bagi hasil ini kita harus kita naikkan, itu nggak bisa, nggak bisa melakukan upaya nggak bisa. Karena makanya badan pendapatan daerah itu yang dilakukan adalah di pendapatan asli daerah ini. Pendapatan daerah asli daerah. Jadi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, makanya kami melakukan masuk hadiah ini, karena pendapatan asli daerah ini ya yang masih bisa kita upayakan untuk bisa naik. Kalau dana bagi hasil, dana alokasi khusus, paling dana alokasi khusus ini yang mungkin bisa naik itu, tapi alokasi khusus ini tergantung dari dinas-dinas umpamanya dari pertanian, kemudian pendidikan, PU, untuk dana-dana dari dana alokasi khusus dari pemerintah pusat itu mungkin bisa upaya ada. Tapi juga dana alokasi khusus itu kontribusinya tidak terlalu besar, hanya sekitar 56 miliar kita ditarget di tahun 2024 tadi. Jadi memang dana alokasi khusus ini dana alokasi khusus ini dia sudah sudah ada penggunaannya ya Pak ya, jadi tidak bisa di kami ralat tadi yang 56 miliar itu dana alokasi khusus untuk fisik. Kalau untuk yang non fisik itu ada 177 miliar. Kalau non fisik penggunaannya sudah ada ini, kalau ini tidak bisa kita gunakan ke lain. Tidak bisa diganggu gugat ya, bisa diutak-atik gitu. Termasuk juga kita ada dari transfer ini juga ada dana desa kita 110 miliar itu juga itu langsung nanti masuk ke desa. Pencatatannya kita masuk dengan 135 desa ya kita. Ya, ada 130 karena 5 kelurahan tidak mendapatkan dana desa. Oke. Nah, selama ini Pak, kita melakukan berbagai upaya untuk menaikkan PAD kita melalui pajak, retribusi dan lain sebagainya. Jadi makanya kita jelaskan dulu struktur untuk pendapatan asli daerah ini kan ada empat macam. Pendapatan asli daerah ini pertama dari pajak daerah. Pajak daerah ini murni dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah. Seluruh pajak daerah di Kabupaten Tanah Laut ini dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah. Kemudian yang kedua ada retribusi daerah. Retribusi daerah ini dipungut oleh SKPD yang memberikan pelayanan atau fasilitas atau layanan kepada masyarakat. Seperti rumah sakit, kemudian parkir, retribusi parkir, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar, retribusi pariwisata. Jadi SKPD kalau retribusi itu. Kemudian ada lagi yang namanya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Hasil pengelolaan daerah kekayaan yang dipisahkan ini adalah bagi hasil atau dividen dari perusahaan daerah yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Kemudian juga ada lain-lain PAD yang sah. Jadi lain-lain PAD yang sah ini itu dari jasa giro, kemudian dari bunga dan sebagainya yang kita penempatan keuangan kita ada di bank. Itu betul. Jadi itu masuk ke lain-lain PAD yang sah. Nah, saya jelaskan lagi bahwa untuk pajak daerah kita tahun ini ditarget 51,6 miliar pajak daerah. Kemudian retribusi itu 128 miliar. Pengelolaan kekayaan yang sah ini yang dari perusahaan daerah tadi itu ada 16 miliar, kemudian lain-lain PAD itu ada 18 miliar. Oleh karena itu makanya ini kita dari Badan Pendapatan Daerah berupaya agar PAD ini bisa naik. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau dana transfer itu sudah tidak bisa lagi ya. Kita tidak bisa melakukan upaya ya, Pak ya. Kita tinggal menunggu perhitungan dari pemerintah pusat. Kecuali DAK kadang-kadang masih bisa diupayakan oleh SKPD untuk mengusulkan ke pemerintah pusat kalau dana alokasi khusus itu kan. Dan itu pun tapi itu tidak banyak. Penggunaannya sudah ada dan tidak bisa banyak juga itu kan. Jadi kita masih sangat tergantung dari dana bagi hasil. Yang pendapatan paling banyak itu kita dana bagi hasil dari pemerintah pusat itu. Kemudian untuk PAD tadi kan, PAD. Makanya kita berupaya bahwa karena pajak daerah ini ada di Badan Pendapatan Daerah, pajak daerah itu ada macam-macam. Ada PBB, pedesaan dan perkotaan, kemudian ada BPHTB atau orang istilahnya itu biaya perolehan hak atas tanah bangunan. Nah, kalau orang jual beli tanah, nah itu kena BPHTB. Kemudian sekarang itu ada yang namanya pajak barang jasa tertentu, itu terdiri dari makanan pajak makanan dan minuman. Nah, ini tadi kemudian ada tenaga listrik, ada perhotelan, ada jasa parkir, ada kesenian dan hiburan. Kemudian juga ada pajak reklame, ada pajak air tanah, ada pajak MBLB. MBLB itu mineral batuan bukan logam. Itu kayak galian C kalau dulu istilahnya galian C. Nah, kemudian ada pajak sarang burung walet. Nah, itu untuk di tahun 2024 ini. Memang nanti ada penambahan pajak itu, yaitu opsen pajak PKB, BNKB, tapi itu berlakunya nanti di tahun 2025. Itu opsen PKB. Itu nanti kita dapat juga opsen PKB. Nah, karena kita melihat bahwa unsur dari pajak daerah ini sudah kita sebutkan tadi, maka kita berpikir bahwa memang masih banyak yang bisa kita tingkatkan untuk pajak daerah ini. Pertama dari PBB P2. Saya sampaikan bahwa PBB P2 ini juga mungkin harus diketahui oleh para pendengar sekalian atau warga Kabupaten Tanah Laut. Kadang ada yang bilang bahwa ini PBB kok naik ini. Sebenarnya PBB tarifnya tidak naik. Tarifnya tetap sebenarnya 0,1%. Yang naik tetapi nilai jual objek pajak kita lakukan penyesuaian. NJOP-nya kita lakukan penyesuaian karena Kabupaten Tanah Laut sejak 2013 dari pelimpahan, dulunya kan pajak PBB ini adalah kewenangan pemerintah pusat dari KPP Pratama ke pemerintah kabupaten itu 2013 belum pernah dilakukan penyesuaian. Jadi harga tanah itu mulai dulu itu tetap itu aja. Seharusnya minimal 3 tahun sekali kita melakukan evaluasi. 3 tahun sekali kita melakukan evaluasi atau penyesuaian. Makanya ada dalam 2 tahun ini 2023 tadi 2024 tadi kita lakukan penyesuaian NJOP. Tetapi penyesuaian ini pun tidak kami lakukan sekaligus berkajut jadi bertahap. Ya maka memang ada yang kesannya lalu wah pajak naik. Sebenarnya tidak naik, kita menyesuaikan dengan nilai jual objek pajaknya ini tadi. Karena kita nilai jualnya masih jauh baik sekali di bawah harga pasar sebenarnya. Kalau kita sesuaikan dengan harga pasar sekaligus itu mungkin pajaknya bisa naik 10 kali lipat. Makin kaget Pak ya. Makin kaget itu bisa 10 kali lipat. Makanya itu kita lakukan langkah-langkah itu. Kemudian juga dari air tanah, MBLB juga kita
kerjasama dengan BPKAD, artinya kalau ada proyek-proyek pembangunan yang menggunakan material, menggunakan komoditas batuan, kemudian pasir dan sebagainya ya, tanah uruk itu, agar SKPD yang melakukan kegiatan proyek ini terlebih dulu meminta pembayaran pajak MBLB-nya ini. Nah, baru diusulkan untuk pencairan termin atau pencairan pembayaran terhadap pekerjaan. Jadi kalau ada jalan atau sebagainya itu diwajibkan bayar pajak dulu, baru mereka melakukan pengklaim ke BPKAD. Jadi dengan langkah-langkah kayak gini, termasuk langkah lagi yang saya bilang yang mungkin tema hari ini adalah memberikan hadiah kepada wajib pajak. Tapi wajib pajak yang kami bisa berikan hadiah saat ini hanya masih di pajak makan minuman atau pajak restoran itu. Jadi PBB tidak ya Pak ya? Ya. PBB tidak ya? Tidak, belum. PBB belum sama ke PBB. Okay. Jadi masih kepada pajak makanan dan minuman restoran. Karena saya melihat bahwa potensi pajak makanan minuman ini di Kabupaten Tanah Laut sangat besar. Cukup besar ya. Saya ketika masuk ke Badan Pendapatan melihat bahwa saya akan masuk di pendapatan kan Januari 2023. Saya lihat realisasi pajak makanan minuman dari warung ini itu hanya sekitar 400-an juta itu 2022. Akhirnya padahal sebenarnya ya saya melihat itu banyak potensi lagi yang belum kita gali. Makanya kami di 2023 dengan kawan-kawan di bidang penagihan 2003 perubahan anggaran kita lakukan inovasi dengan memberikan hadiah mulai pertengahan 2023. Dengan memberikan hadiah itu tadi alhamdulillah kita 2023 itu naik menjadi sekitar 700-an juta ya, artinya hampir 2 kali lipat naik gitu. Dan kita di 2024 ini nanti ditarget menjadi 1 miliar dan mudah-mudahan ini tercapai lagi, target ini bisa melampaui sebenarnya. Nah, tapi caranya dengan memberikan hadiah kepada baik itu wajib pajak yang pemiliknya warung, restoran, hotel tadi, baik itu juga hadiah kepada pelanggannya kita kasih hadiah. Jadi dua-duanya kita kasih hadiah, pelanggannya maupun kepada pemilik warung dan hotel dan restoran tadi. Cuman khusus pelanggan ini, kalau warung itu semua warung yang menjadi wajib pajak, yang menyetorkan pajaknya. Warung, hotel itu yang semua melakukan penyetoran. Tapi kalau untuk pelanggan itu hanya kepada warung yang sudah terpasang alat perekam transaksi atau tapping box. Sehingga ada nota pembelian atau bill, ada billnya itu. Nah, jadi dengan billnya itu tadi dia akan tercantum pajaknya, billnya itu tadi tulis nama di belakangnya ya, nama, nomor HP, alamatnya, terus belakangnya nanti dimasukkan di kotak undian ada di depan situ, di depan kita sudah pasang kotak undiannya. Gitu. Jadi tinggal masukkan ke situ, nanti di akhir tahun kita lakukan pengundian. Jadi itu upaya kita. Lalu hadiahnya apa? Nah, hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Ya kan tenang hadiahnya. Iya, ini yang ditunggu-tunggu nih Pak. Itu artinya kita harus minta bill, Pak ya? Jangan sampai lupa nih. Biasanya nggak ngasih, minta, harus minta. Kalau nggak dikasih bill gratis. Tapi yang ada alat perekam transaksi. Nah, alat perekam transaksi ini untuk di warung ini ada 34 ya. 34 titik ya Pak ya? Ada 34 titik. Kemudian untuk yang hotelnya 1 titik baru. 1 titik. Jadi total untuk yang sudah ada alat perekam transaksi ini atau istilahnya itu tapping box, itu ada 35 di Kabupaten Tanah Laut, 35 buah. Jadi kalau para pendengar atau warga Tanah Laut masuk ke warung yang sudah ada tapping box-nya, itu bisa minta bilnya, nanti tulis masukkan ke kotak yang sudah kami siapkan. Semuanya sudah kita siapkan ya, sudah kita sebarkan di warung atau di hotel tersebut begitu ya? Ya, hotel yang sudah ada alat transaksi. Iya. Kalau tidak ada ya tidak bisa. Di yang kalau warung tadi ada 34 titik. Ya. Oke, di hotel ada 1 titik. Ya. Bapak boleh dibocorkan nggak nih 34 titiknya di mana gitu? Ada nggak datanya? Iya. Nanti kita sampaikan ya. Mungkin disampaikan. Nah, kemudian tadi hadiahnya apa? Nah, hadiahnya tadi saya sampaikan bahwa kalau untuk warung
pemilik warung, itu semua warung akan bisa mendapatkan kesempatan dapat hadiah. Walaupun yang tidak pakai alat pun dapat, yang penting dia bayar pajak. Ya. Tetapi bagi yang konsumen itu hanya yang punya tapping box. Kenapa gitu? Karena ada bilnya. Kalau yang nggak ada, itu alatnya nggak ada bilnya, susah kita ngitungnya kalau nggak ada bilnya. Ya, seperti itu. Jadi hadiahnya pertama ini untuk warung ya, untuk warung itu hadiah untuk warung itu hadiah utamanya adalah sepeda motor. Sepeda motor kita sudah siapkan. Honda ya. Honda Vario. Ada berapa unit nih Pak? Satu dulu. Okay. Nanti kalau tahun ini meningkat lagi, targetnya tercapai lagi, tahun depan kita akan naikkan. Bahkan mungkin saya berpikir kalau tahun depan yang pelanggan pun hadiahnya akan gede, bisa jadi umroh atau sebagainya. Seperti itu ya kan. Tapi kita lihat dulu pajaknya naik enggak. Kalau nanti pajaknya enggak naik ya mungkin kita tekor kalau kita harus memberikan hadiah ya kan. Ya itu untuk yang warung tadi itu diundi nanti. Untuk warung tadi sepeda motor tadi diundi. Nah, kemudian kalau yang undian itu juga ada untuk ada dapat kulkas, TV, kipas angin gitu. Nah, kemudian warung yang terbanyak membayarannya juga akan dapat hadiah. Yang terbanyak, kemudian itu ada dapat hadiah kulkas, TV, sebagainya juga itu yang terbanyak. Nah, kemudian yang tepat waktu bayar pajaknya juga akan kita kasih hadiah sama kulkas, TV, kemudian alat masak dan sebagainya itu tadi kita kasih. Jadi ada kategori tepat waktu, ada kategori terbanyak gitu ya? Atau terbanyak, tepat waktu, dan yang diundi. Dan yang diundi, wow. Yang diundi. Ya, jadi lumayan banyak sebenarnya kesempatan warung ini dapat. Nah, kalau hadiah untuk yang konsumen itu akan diundi. Semuanya itu, berarti ya? Ya, itu kategori yang diundi berarti ya? Termasuk yang diundi. Itu hadiahnya nanti ada kulkas gitu ya. Kemudian TV, kipas angin, dan alat masak juga ada hand mixer ya gitu. Jadi seperti itu. Jadi itu untuk hadiah-hadiah yang kami siapkan untuk meningkatkan pendapatan dari rumah makan ini tadi. Karena saya lihat ini potensi sangat besar yang bisa kita tingkatkan lagi. Termasuk di PBB juga, sebenarnya PBB ini juga kalau saya lihat masih bisa kita tingkatkan. Tadi langkahnya pertama tadi kan menyesuaikan NJOP ya kan. Yang kedua kita melakukan juga penagihan melewat kolektor PBB desa. Nah, oleh karena itu di tahun 2024 ini kami juga selain memberikan honor kepada kolektor desa, itu juga nanti kolektor desa yang realisasinya itu tinggi per kecamatan juga akan mendapat hadiah laptop dan printernya ya. Laptop dan printernya. Jadi untuk kolektor PBB itu. Jadi kita harapkan nanti setiap kecamatan di desa kolektor PBB di desa per kecamatan tadi berlomba-lomba untuk melakukan mengejar target penagihan terhadap PBB ini. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dari pajak daerah. Jadi sekali lagi ini dari pajak daerah. Kalau retribusi saya bilang tadi itu dari SKPD itu contoh kayak pariwisata, kemudian Dishub, perhubungan, kemudian koperasi, Kopdak, itu karena mereka potensinya. Dari juga PU, LH, persampahan. Iya betul. Retribusi persampahan karena mereka melayani persampahan. Jadi retribusi itu ada pelayanan yang diberikan. Kalau pajaknya nggak ada. Jadi kadang-kadang memang agak sulit kalau pajak ini kan karena dia ada memang kewajiban warga negara. Kalau retribusi ini karena dia mendapatkan mendapatkan manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kalau untuk tadi tempat-tempat tadi bisa disampaikan yang 34 titik Mas Adit. Jadi masuk boleh dibocorin ya. Silakan. Untuk tempat-tempat yang sudah terpasang tapping box yang kalau pembeli atau konsumen itu membeli kemudian minta bilnya tapi yang ada tercantum pajak daerahnya. Kan bisa jadi bill ini tidak tercantum pajak daerah. Jadi pastikan dulu di dalam bill tersebut ada pajak daerahnya ya. Ada tercantum pajak daerahnya. Nah, itu nanti kemudian ditulis nama, alamat, nomor KTP dan dimasukkan ke kotak undian. Adapun
tempat-tempatnya yaitu hotel satu tadi Sinar Hotel, kemudian untuk warung makan, restoran atau sejenisnya itu seluruh Rocket Chicken di Kabupaten Tanah Laut, kemudian warung makan Benawa, angkringan pula kita di Jalan Ayani, kemudian angkringan Protroyo itu di Jalan Ayani juga, ayam penyet Raja Rasa ini juga di Jalan Ayani, rumah makan Subur Group Banyuirang yang arah ke Banyuirang itu arah ke Banjarbaru kalau kita dari sini kan. Oh ya, sebelah kiri kalau kita dari sini ya. Sering juga. Tahu saya. Ya. Sering mampir ke situ. Iya, sering soalnya memang enak. Bisa ikut undian nanti. Rumah makan Najijah di Panggung, rumah makan Pak Ade ini ada arah jalan kita ke Jorong sebelah kanan. Kemudian Sonic Chicken Plehari di Jalan Haji Goyasin. Kemudian Seafood Bangkit di Jalan Kiai Haji Mansur, kemudian rumah makan Jum'ah di Kiai Haji Mansur juga, rumah makan ayam bakar Wong Solo di Ayani, kemudian rumah makan Lisa, betul, Parit Baru ya? Iya betul, Pondok Jus Jua di Kiai Haji Mansur juga, rumah makan Bu Bagus di Jalan Ayani, Seafood Selera Sambal di Kiai Haji Mansur juga, betul Selera Sambal. Kemudian di Velas Cafe, ya di Jalan Perkantoran. Kemudian di Algoritma Cafe masih di Kiai Haji Mansur. Rumah makan Galuh Merawa masih di Kiai Haji Mansur. Rumah makan Bawang Sawit ini yang di Gunung Melati. Iya betul Gunung Melati. Gunung Melati ya. Rumah makan Tapandang di Jalan Samudra. Tepi Danau itu di PTP. Kemudian Puturnya Suwarno Blitar di Jalan Aisairani, rumah makan ikan bakar Jorong Permai, arah jalan kita ke Jorong sebelah kiri. Kemudian rumah makan Padlan, rumah makan PTP, rumah makan Mangat Artomoro di Jalan Aisairani. Artomoro, ya. Iya, itu Bapak Ibu. Oke, Mas Adit, menentukan 34 titik ini tadi untuk warung atau rumah makan, ini kriterianya apa nih Mas Adit? Izin, kalau di peraturan daerah kami yang baru itu, di peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 itu omsetnya 6 juta rupiah untuk jadi wajib pajak dulu Bapak Ibu. Per bulannya ya? Per bulan. Omset per bulan itu minimal berarti ya? Minimal 6 juta. 6 juta. Luar biasa ternyata. Karena kita melihat apalagi kalau di Jalan Kiai Haji Mansur itu kan hampir sejalanan itu kayaknya ya. Iya. Hanya kita harapkan wilayah semua kuliner kita semua begitu. Ya. Rencana kami juga nanti kita tambah lagi tuh titiknya. Bertahap ya Pak ya. Bertambah lagi titiknya. Karena alat transaksi alat perekam transaksi ini kita kerjasama dengan Bank Kalsel. Jadi yang menyiapkan dari Bank Kalsel. Jadi ini 35, nanti kita insya Allah akan tambah lagi sekitar 20. Mudah-mudahan bisa kita realisasikan lagi di tahun ini, nambah lagi gitu. Iya, luar biasa. Kita memang acung jempol ya kalau untuk tempat-tempat makan di Kabupaten Tanah Laut ini kayaknya kayak rame terus gitu ya. Kayak rame terus gitu. Jadi potensial ya. Iya. Rame padahal banyak, makanya saya bilang itu potensial sekali. Makanya matanya Pak Rudi jeli gitu ya. Tahun 2022 itu sekitar 400, saya kasih hadiah, kita beri hadiah jadi naik jadi 700-an ya kan 2023. Nah, tahun ini kita sudah target 1 miliar tahun ini. Mudah-mudahan lebih dari inilah dapat kita. Iya. Jadi mudah-mudahan ini nanti kalau lebih dari ini insya Allah nanti yang pelanggan juga kita naikkan hadiahnya, sepeda motor apa umroh apa apalah yang sudah ada imbal baliknya lah. Yang lebih menggiurkan lagi. Yang lebih ke pelanggan yang disosialisasikan ya. Karena banyak yang udah bayar udah selesai, nanti malah tukang warungnya yang ngisi bilnya ya. Itu sayang kan. Bukan nanti dikasihkan kawan gitu ya. Kata kawannya Iwan Ferry gitu ya. Istilah kalau menyampaikannya supaya kita nulis aja. Nah itu tadi yang ingin saya sebenarnya pengumuman itu udah kita tempelkan di warung-warung sudah sebelah. Iya, tapi kadang-kadang pelanggan pelanggan malas jarang baca. Kanyang dikit lagi, Ben. Tidak terbaca. Iya, Mas Adi. Bagaimana kita melakukan sosialisasi ini selain daripada seperti yang dikatakan oleh Pak Rudi Ismanto tadi, kita menempel pada warung-warung. Nah, kita juga melakukan talk show di radio, tapi juga kepada pelanggan secara langsung kita supaya berita ini menyebar secara luas begitu.
Ya, kami diarahkan oleh Pak Kaban untuk membuat satu brosur. Ya, brosur yang isinya himbauan untuk pelanggan ketika makan di warung, restoran atau sejenisnya, yang isi himbauannya untuk mengisi data tadi yang bisa untuk ikut undian. Rencana kami sebarkan pada saat ada itu acara Car Free Day. Nanti rencana kita bagikan untuk brosur-brosur, jadi masyarakat. Makanya ini kan ke masyarakat nih, soalnya agak susah ya, karena jangkauannya kan agak berapa lapis gitu ya ke masyarakat. Iya, seperti itu ya. Kalau di Car Free Day memang banyak masyarakat kita di situ. Itu salah satu yang efektif juga sih. Efektif juga. Iklan juga jalan di sini, Bu. Iklan juga ada. Alhamdulillah radio bisa mengiklankan kami, ya kan. Mengiklankan itu ada radionya. Ya, mudah-mudahan dapat diakses ya. Ya, tadi saya udah pokoknya kalau nanti ini bisa mencapai target lebih, hadiah akan kita naikkan lagi. Seperti kemarin itu kita hadiah utamanya hanya sampai di kolkas ya kan, untuk yang warung, karena bisa mencapai target lebih. Akhirnya 2023 kita sepeda motor. Ya, kepada kendaraan roda 2 ya. Siapa tahu nanti sampai kepada kendaraan roda 4 ya. Amin. Ya memang betul kalau di Malang itu roda 4. Nah, iya kan? Iya. Kota Malang itu roda 4 ya. Nah, kita juga berharap nanti mobil kalau juga mereka berpacu dalam melodi ya untuk menaikkan pendapatan ya tidak menutup kemungkinan ya Pak Rudi ya. Kita akan mencapai kepada roda 4 itu. Yang konsumen tahun kemarin dapat? Sudah dapat konsumen. Undiannya kolkas juga utamanya. Berarti enggak aja ya. Iya. Sebenarnya sudah mulai tahun kemarin. Dalam lingkup yang masih kecil mungkin. Tahun ini nanti akan lebih melebar lagi, melebar lagi. Kita aja baru tahu kan ya. Nah, ya kan. Taunya warungnya aja ya. Iya, makanya itu tahun kemarin nggak dapat kan? Nggak dapat, padahal tahun ini bisa dapat. Catat aja tuh warung-warung. Iya, sudah saya catat Pak. Tabelnya yang ada pajaknya. Betul. Oke, baik. Kita ke suara pelanggan, kita ke suara pendengar ya. Baik, ada pendengar kita. Selamat pagi, Tuntung Pandang, rekan Marwan di Sungai Jelai. Nah, ulun nih orang awam nah, jadi hendak tahu juga pajak daerah nih kada samalah lawan aturan pajak yang rancak tokso di radio tuh juga rancak KPKP kah orang ngarannya. Mun itu kan bila berpenghasilan lebih dari 500 juta hanyar karena pajaknya. Nah, mun daerah nih berpatokan juakah atau kayak apa? Maaf betakun aja nah orang awam. Nah, terima kasih Bu Nelly lawan Perry, makasih. Oke. Baik, yang pertama, yang kedua ada rekan Ijar di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang dapat undian hadiah nih, nang makan di warung tukah atau ampun warung kah? Nah, ya. Tadi sudah, mungkin nanti dijelaskan lagi ya Pak ya. Baik, yang berikutnya ada hamba Allah. Oke. Selamat beisukan, umpat betakun aja nah, amun karcis objek wisata yang dikelola swasta ataupun pribadi bayar pajak juga kah ke daerah? Nah, terima kasih. Ya, karena kita juga ada kan Pak ya objek-objek wisata yang katanya punya pribadi, kemudian punya desa atau bagaimana gitu. Yang berikutnya, Assalamualaikum, sekarang kan banyak rombong-rombong atau gerobak jualan yang modern. Ada juga yang franchise, nah ya, franchising ya, itu kena pajak juga kah Pak untuk daerah kita? Terima kasih. Nah, baik, kita ada 1, 2, 3, 4 dulu Pak. Baik, terima kasih atas beberapa pertanyaannya yang menurut saya ini sangat bagus sekali. Pertama yang tadi penanya pertama ulun gak ingat tuh siapa. KP 2KP ya, sama aja 2KP. Nah, tuh KP 2KP itu kan itu adalah kantor pelayanan pajak. Mereka untuk melayani pajak pemerintah pusat. Jadi pajak itu kan ada dua macam. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan ada juga pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat itu antara lain yang mungkin yang biasa di tempat kita adalah pertama itu pajak pertambahan nilai PPN, kemudian pajak penghasilan PPH. Itu ini pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Nah,
Kemudian ada juga kayak bea cukai, itu termasuk itu yang dipungut oleh pemerintah pusat. Nah, kalau pajak daerah itu, kalau yang kedua ada pajak daerah. Nah, pajak daerah ini yang tadi sudah saya sebutkan, pajak daerah itu ada PBB P2. PBB ini ada dua macam. Ada PBB P2, perdesaan dan perkotaan, juga ada PBB untuk perusahaan perkebunan, kehutanan, pertambangan, itu dipungut oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian kalau pajak daerah ada lagi selain PBB tadi, BPHTB, pajak makan minum, listrik, perhotelan, parkir, kesenian, reklame dan sebagainya tadi. Nah, itu. Jadi ada bedanya antara pajak daerah dengan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Nah, untuk yang kedua tadi pertanyaannya, yang kedua kaitannya dengan yang kena pajak. Ya, yang undian tadi, yang undian tadi itu untuk warung tadi sudah disebutkan. Untuk warung ini semua warung yang membayarkan pajaknya ke pajak daerahnya ke Badan Pendapatan Daerah. Jadi semua warung yang membayarkan pajak makanan minumnya itu berhak untuk mengikuti. Nah, ini ada dua kriteria. Kriterianya warung yang sudah pakai tapping box atau alat perekam transaksi tadi, data transaksi itu per 500.000 rupiah akan dapat satu undian. Kalau yang belum berpasang alat tapping itu per 1 juta satu undian. Ini untuk pemilik warung ya. Kalau untuk konsumen atau yang makan minum nang buan pian makan di warung itu tadi hanya khusus untuk yang makan di yang sudah ada alat perekam data transaksi atau tapping box tadi yang ada 34 warung dan 1 hotel tadi. Nah, itu satu undiannya per 5.000 ya. Per 5.000 pembayaran pajaknya tuh dapat satu undian. Berarti jadi kalau dia makan dapat 100.000, berarti 110 dapat 2 nomor undian. Itu jadi khusus untuk itu. Kemudian tadi pajak yang ada orang mengelola parkir sendiri tadi, ada mengelola parkir sendiri, objek wisata sendiri, Pak. Ada objek wisata sendiri. Itu kalau yang mereka dilakukan oleh masyarakat atau swasta itu kena yang namanya, kalau objek wisata, pajak hiburan. Nah, kalau yang melakukan parkir, dikelola parkir itu dapat pajak parkir. Jadi ada dua nih, pajak parkir dan retribusi parkir. Kalau retribusi parkir ini fasilitasnya dikelola oleh pemerintah daerah, dinas perhubungan. Tapi kalau dia ada lokasi parkir, dia mungut, dia kelola sendiri oleh swasta, itu kami kenakan pajak parkir. Jadi kontribusinya tetap ada ke daerah, karena retribusinya karena dia memungutnya itu kan untuk dia. Untuk ini misalnya tanah saya gitu ya Pak, tanah saya bikin parkiran gitu. Dipungut kan. Banyak itu kami kenakan pajak parkir. Nah, untuk kontribusi. Jadi itu. Tapi kalau itu yang mengelola adalah pemerintah daerah, itu retribusi namanya. Seluruhnya berarti masuk ke pemerintah daerah. Iya, seluruhnya. Termasuk hiburan. Kalau hiburan tadi kayak Pantai Tikusung, Takisung ya, itu kan punya pemerintah daerah. Itu masuk ke retribusi daerah. Tapi kalau ada kayak Pantai Asmara ya, Asmara, kemudian Turki ya, THR rasanya ya. Kemudian ada yang di ini tampang di telaga ini Purnama. Itu kan hiburan mereka. Itu kena pajak hiburan. Jadi kontribusinya mereka ada karena mereka memungut untuk dikelola sendiri sehingga kena pajak hiburan. Jadi itu ada pajak hiburan itu yang kita pungut. Kemudian yang keempat tadi kaitannya dengan rombong-rombong atau gerabak jualan yang modern. Ya, tadi sudah disampaikan itu 6 juta omsetnya sebenarnya. Sebenarnya ya bisa kita kena pajak juga itu kalau dia omsetnya 6 juta ke atas. Jadi minimal 6 juta ke atas. Tetapi saat ini kami masih yang besar-besar dulu. Nanti sudah besar-besar sambil mensosialisasikan kesadaran tadi, mungkin akan semuanya kena. Tunggu giliran ya Pak ya. Ya, bagi tadi mungkin ada juga yang pingin Pak, kami ini belum
jadi objek pajak, kami pingin dapat hadiah juga, silahkan daftarkan. Iya. Dengan sukarela ya Pak ya? Iya, bisa daftarkan ke kami, bayar pajaknya ke kami, nanti masuk dapat undian, silahkan, monggo, malahan kami senang ada yang sukarela untuk melakukan ini, karena pajak ini termasuk dalam perhitungan sendiri ya. Perhitungan sendiri. Nah, ada perhitungan sendiri. Self assessment namanya. Kalau pajak itu kan ada 2 yang ditetapkan oleh pemerintah dan atas dasar perhitungan sendiri. Kalau beratas dasar perhitungan sendiri, dia dengan sukarela sebenarnya melaporkan perolehannya tadi, kemudian bayarkan pajaknya. Itu silakan, malah kami senang kalau mau ikut undian ya kan. Kalau mungkin belum menjadi wajib pajak, kemudian dia ingin mendapatkan undian, silakan nanti untuk mendaftar kami. Lumayan kan dapat sepeda motor. Betul. Siapa tahu kan. Iya. Saya pengen tapping box katanya juga. Mau tapping box ya kita usahakan. Karena sekarang konsumennya cerdas, katanya pengen yang ada tapping box. Iya kan kayak gitu kan. Makanya kita memang harus merubah pola pikir itu pelan-pelan ya, nggak bisa kita langsung. Makanya kita waktu masuk, wah kalau kayak gini kekerasan terus, kita jangan kekerasan. Kita bikin cara yang supaya bagaimana mereka menunaikan kewajiban membayar pajak begitu, tapi dengan senang gitu ya Pak ya. Senang hati, tidak kekerasan gitu. Bayar pajak. Iya, luar biasa. Oke, satu Pak, ada titipan pertanyaan juga tadi dari teman itu tentang sarang burung walet tadi kan termasuk jadi objek kita juga kan Pak ya. Nah, di Kabupaten Tanah Laut khususnya di Plehari itu terlihat banyak sekali. Nah, ini pemasukan dari pajak sarang burung walet ini bagaimana Pak? Pajak burung walet ini untuk tempat kita ini memang banyak, tetapi ada banyak kendala bagi kami ini untuk melakukan penarikannya. Memang potensinya sangat besar, tapi kami sebenarnya kita ingin sekali ada kerjasama dengan balai karantina, tetapi itu belum bisa kita lakukan karena ada beberapa daerah sebenarnya sudah ingin melakukan itu dan balai karantina belum bisa menyetujui untuk kerjasama ini tadi. Nah, kenapa kita harus kerjasama itu? Pertama, bahwa sarang burung walet ini kebanyakan itu pemiliknya tidak ada di tempat. Tidak ada di tempat. Jadi yang jaga aja, yang jaga itu pertama. Yang kedua, kami kesulitan untuk mengetahui kapan dia panennya. Berapa yang dipanen? Karena hasil ya Pak ya? Iya, dari hasil kan? Dari produksi. Hasil, bukan dari bangunannya itu Pak? Bukan kepemilikan tempat. Bukan. Hasil. Dari hasil. Kalau berapa persen dari hasil? 5%. 5% dari penjualannya itu tadi. Jadi kalau nanti kita datangi, wah belum ada hasilnya Pak, ya kita susah membuktikannya. Karena kita nggak tahu. Udah 2 kali panen Pak ya? Kita nggak tahu ya tadi. Makanya ada kesulitan memang di situ. Kalau sarang burung walet memang ada kesulitannya di situ. Tetapi memang alhamdulillah walaupun ada kesulitan, tahun kemarin kita sarang burung walet itu realisasi tahun kemarin untuk sarang burung walet 78 juta ya. 78 juta, melebihi target dari 75. Target kita 75 juta di tahun 2023, tetapi kita bisa realisasi 78,5 atau 104% kita dapat realisasikan. Sebenarnya sudah mencapai target, tetapi ya potensinya kita akui sangat besar. Tetapi tadi kita tidak tahu pemiliknya, susah dihubungi, tidak tahu kapan panennya, berapa nilainya. Itu susah karena menghitungnya bukan per rumah. Kalau per rumah enak sekali kita. Makanya itu yang jadi pertanyaan. Hasil itu. Oke, ternyata hasil ya. Seandainya kita bisa kerjasama atau dari balai karantina atau mungkin pihak bandara atau sah bandar mau kerjasama, pengiriman itu kan pasti dicek itu kan. Nah, kalau dia belum bayar pajak, tidak diloloskan, insya Allah bisa besar tuh pendapatannya. Cuman kita melangkah ke sananya belum ketemu lagi karena dengar dari kabupaten lain juga ingin kerjasama itu belum bisa disetujui oleh balai karantina tadi. Karena kan mereka seharusnya kan dikarantina dulu kan, bisa dihitung.
Mereka beranggapan bahwa itu bukan tugas mereka hanya mengkarantina terhadap penyakit dan sebagainya sehingga itu. Benar kalau kita bisa kerjasama dengan dapat bandara banyak itu. Tapi mudah-mudahan nanti kita cobalah. Kita cari peluang-peluangnya ya Pak. Ya kita coba koordinasi. Yang 78 juta ini Pak yang dari sukarela dari anunya atau kita surati, kita kejar. Hmm. Kita surati ini belum ya, tapi kita juga nggak bisa tahu menghitung bener nggak berapanya tuh nggak bisa. Real nggak sebesar itu tuh kita nggak bisa. Harusnya ya memang, tapi ya tadi kita kan nggak bisa tahu kapan misalnya yang dapatnya 150 juta sekali panen cuman laporannya 50 aja ya kita nggak bisa mendeteksi apa ya. Iya betul. Nggak bisa kita, itu susahnya. Iya betul. Dari 78 juta ini, Mas Adit, ini ada berapa persen dari seluruh kepemilikan sarang burung walet yang ada di tanah laut? Bisa dihitung atau tidak ya? Kalau yang bayar pajaknya dari 78 juta itu kurang lebih ada sekitar 20-25 wajib pajak yang bayar. Artinya masih ada banyak yang belum ya. Iya, dan ini akan berpotensi untuk menaikkan pajak kita tahun berikutnya. Betul. Iya sebenarnya. Tapi untuk mencari ini tadi susah sekali. Yang 80%, 70%-nya ini tadi. 20% ini pun kita tidak tahu apakah itu benar segitu yang juga. Tapi yang pasti kan di tangan kita dulu gitu kan, sudah kita data gitu ya. Potensinya besar. Iya, sudah kita data. Gitu. Tapi langkah untuk ini belum ketemu kita untuk menaikkan itu tadi, karena memang tadi kesulitan kita tadi wajib pajaknya tidak di tempat, orang yang pemiliknya tidak di tempat, kita tidak tahu kapan panennya, berapa, jadi susah sekali. Masa kita hari-hari harus menunggu? Iya. Kemudian juga tergantung dari harga penjualan, harga sarangnya juga. Dia berfluktuasi juga kan ya? Tergantung berapa nilainya. Iya. Kan tergantung pasaran dunia atau pasaran nasional Pak. Dunia. Iya dunia juga kan ya, nah itu. Hampir sama kayak emas gitu ya, kayak berfluktuasi. Ada informasi juga kepemilikannya dari orang Jakarta, Iya, ada Malaysia katanya juga. Banyak. Ada kemungkinan. Gitu. Iya. Makanya itu yang susahnya ya. Kami di lapangan ketemu bangunannya, cuma ketemu gembok pintunya itu aja. Kalau yang ada penjaganya juga untung. Penjaganya juga nggak ada, susah. Oke. Lalu Mas Adit selaku orang yang di lapangan, ini apa yang kita lakukan? Nih misalnya kita datang nih, kita tahu nih ada sarang burung walet, kita tidak tahu siapa yang punya, tapi kita datangi karena ketemu. Ini bagaimana upaya kita untuk dapat meraih dari pemilik itu agar atau memancingkah datang ke kantor atau gimana gitu? Kita ke RT atau ke aparat desa di setempat, kita cari tahu informasinya siapa, barangkali kita bisa dapat nomor kontaknya, kita kirimkan scan suratnya. Pada suatu ketika mungkin kita butuh, misalnya kita punya tulisan yang di print misalnya 1 meter atau apa gitu. Ketika kita datang, kita beberapa kali datang ke situ, dia ketemu, kita tempel di situ. Sarang burung walet ini diharapkan dapat stiker kecilan. Stikernya stiker besar. Bukan stiker yang kita pasang aja. Seperti itu ya. Betul, di 2023 itu sudah dilaksanakan ada wajib pajak yang menurut kita itu ada potensi untuk bayar pajak, tapi belum bayar pajak. Nah itu kita lakukan penempelan stiker besar ya. Stiker besar. Harap datang ke kantor Bapenda gitu ya. Untuk melakukan pembayaran pajak. Biarlah hitungannya terserah dia dulu gitu ya. Stiker tuh bunyinya kalau nggak salah wajib pajak ini belum memenuhi kewajibannya. Ya kalau salah. Betul. Itu. Oke. Terkait kepemilikan tadi Pak, mungkin datanya mungkin bisa dibantu dengan DPM-PTSP Pak untuk perizinan bangunannya. Iya kalau ada izinnya, kadang juga nggak ada. Gitu ya. Liar ya. Ya kalau ada izinnya, insya Allah bisa kita ada di PTSP. Ada datanya. Tapi kalau nggak ada izinnya, walaupun nggak ada izinnya, sebenarnya kita bisa tarik sebenarnya juga. Sebenarnya pajak ini berizin atau tidak berizin bisa ditarik sebenarnya. Itu loh. Iya. Ya makanya tadi kalau di Bapenda kan berarti
izin atau tidak ada izin, yang penting dia pajak, iya betul. Yang penting dia menghasilkan. Iya. Nah itu. Iya, izin dan tidak izin bukan ranahnya ya Pak ya, tetap menghasilkan. Oke, baik. Ini Pak lagi misalnya nih tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Rudi tadi, kita juga ada kontribusi dari perusahaan daerah ya, perusahaan daerah. Nah, lalu ditanya juga Pak oleh pendengar kita nih, kabarnya perusahaan daerah kita di Kabupaten Tanah Laut nih, bagaimana memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah kita? Kalau saya datanya nggak ingat, cuman secara pastinya nggak lupa saya. Cuman kalau untuk yang pendapatan itu pertama dari Bank Kalsel itu sekitar 16 atau 18 miliar, kemudian dari BPR. Berarti seluruhnya dari pihak perbankan. BPR anu nih. Iya, Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut. Iya. Nah, itu sekitar 500 atau ya sekitar 500. Kemudian dari Baratala juga sekitar 500. Ada 3. Kalau PDAM kita tidak minta kontribusinya karena itu kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat. Jadi sampai saat ini masih belum kita minta untuk kontribusinya kalau untuk PDAM. Jadi baru dari 3, nanti Bank Kalsel, BPR, Baratala ya. Kalau yang PT Aum kan sudah nggak ada. Tidak ada 3 ini. Dan memang kita dengan ini tadi ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita itu targetnya tahun ini 214 miliar ya kan. Nah, sekedar diketahui bahwa kita realisasi pendapatan PAD itu 2023 kemarin itu 211 miliar. Itu meningkat dari tahun 2022 yang sekitar 193 miliar. Jadi sebenarnya makanya saya bilang kalau dari segi pendapatan asli daerah kita sebenarnya selalu meningkat. Iya. Kita dapat melakukan upaya-upaya ya Pak ya untuk peningkatan itu. Tapi kalau dari target dari pendapatan secara keseluruhan memang ada fluktuasi karena kaitannya dengan DBH tadi. Tapi memang 2 tahun terakhir ini ada naik karena harga batu bara masih cukup bagus ya kan. Gas karenanya ya ketika di dunia ada perang ada apa ya cukup berpengaruh ya. Berpengaruh juga itu sebenarnya terhadap batu bara pendapatan dari bagi hasil batu bara. Nah, khusus pajak saya sampaikan juga pajak. Karena kan Bapenda kan banyak di urusan pajak daerah. Itu di 2020 2021 itu sekitar 43 miliar, kemudian di 2022 itu 45 miliar, di 2023 realisasinya itu 52 miliar. Nah, jadi naik pajak terus ya? Naik terus ini pajak daerah. Ya mudah-mudahan nanti 2024 ya bisa melebihi dari 55 miliar kita harapkan untuk pajak daerahnya. Ya itu kita harus mengupayakan penggalian itu tadi. Yang naik lumayan meningkat itu persentasenya 2022 ke 2023 tadi. Ada peningkatan sekitar 7 miliar ya. 7 miliar itu hitungannya ya sekitar 14% ada kenaikan itu. Jadi ya kita melakukan upaya-upaya ini tadi. Kalau terkait PAD ini Pak, apa yang dominan apa sih untuk Tanah Laut ini Pak yang menyumbang kontribusi terbesar untuk? Kalau PAD kan tadi retribusi sebenarnya 128 miliar. Nah, retribusi pelayanan kesehatan khususnya itu. Kita masih di situ. Tapi kan retribusi pelayanan kesehatan ini itu termasuk BULD. BULD dipakai sendiri sebenarnya. Mereka sendiri ya kan. Nah, itu. Tapi kalau untuk sisi pajak itu lumayan banyak. Kalau dominannya di pajak itu ke listrik. Banyak ke pajak listrik yang kita kerjasama dengan PLN yang ditarik di setiap rekening pembayaran listrik itu ada pajak listrik. Pajaknya. Yang dulu namanya pajak penerangan jalan, sekarang itu berubah jadi tenaga listrik. Jadi pajak tenaga listrik. Kalau dulu namanya pajak penerangan, bukan dulu ya tahun kemarin. Karena undang-undangnya sudah berubah. Berubah. Jadi seperti itu dominannya situ. Kedua yang dominan adalah dari BPHTB. Biaya perolehan hak atas tanah. Kemudian dari catering juga lumayan dominan. Catering itu sekitar 6-7 miliar. Iya, betul. Catering banyak juga. Makan minum tadi apa ya? Catering ada beda, ada catering. Kalau makan minum sekitar 1 miliar itu. Nah, catering itu sekitar 7 miliar.
Kemudian baru setelah itu ada pajak galian C. Galian C cukup lumayan meningkat juga kemarin tuh hampir malah hampir 50% itu naiknya. Dari 1,6 ya. 1,8 di tahun 2000 1,6 ya? 1,8 di tahun 2022, kemudian naik menjadi 2,7 di 2023. Oh, iya, lumayan naiknya, iya. Karena ada statement katanya Pak, lebih banyak untung menjual tanah beterak katanya daripada menjual tanah bekapling. Ya, kita juga mencoba kemarin kita kumpulkan di pengusaha tambang galian C ini untuk bisa lebih lagi meningkatkan. Kemarin dipimpin oleh Pak Bupati, kita kumpulkan supaya meningkatkan kesadaran untuk, karena ini kan uangnya untuk pembangunan daerah juga, bukan untuk kita, bukan pembangunan daerah. Jalan, jembatan dan sebagainya, semuanya. Untuk memperlancar usaha mereka juga ya. Bagaimana responnya Pak? Ya alhamdulillah mereka respon bagus lah. Makanya lumayan naik. Mudah-mudahan tahun ini bisa naik lagi, mudah-mudahan. Kita harapkan karena ya itulah kita. Badan Pendapatan ini berusaha agar bagaimana mencari peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Tetapi dengan cara yang lebih arif begitu Pak ya. Yang kada pakai kekerasan tadi. Iya, mencari peluang tapi dengan yang lebih arif. Oke, sebutin lagi Pak. Ini dalam rangka kita tadi memberikan hadiah apresiasi ya kepada para pembayar pajak. Ini bagaimana Pak kerjasama kita dengan pihak swasta misalnya nih Pak, dengan perusahaan seperti tadi ada hadiah kendaraan roda 2. Apakah kita misalnya bekerja sama dengan pihak swasta, Dialer misalnya atau perusahaan apa itu, perusahaan dong yang ngasih hadiahnya gitu, sehingga tidak mengambil pada PAD kita yang sudah ada. Apa kita ada wacana ke sana atau bagaimana Pak? Belum ke sana. Karena kalau kita dengan Dialer ya, karena kontribusinya juga di pajak belum ada mereka ya. Apalagi kita sebut brandnya tadi Pak, katanya dapatnya Honda gitu. Itu nanti, nanti. Semuanya sebenarnya ya. Nanti. Bisa Suzuki atau apa gitu, tapi naik Honda kayaknya ya. Jadi kita sebutkan tadi brandnya ya. Jadi harusnya diedit ya. Sensor. Iya. Disensor harusnya ya. Iya. Keenakan dia. Mudah-mudahan lah ke depan nanti ya Pak ya, kita akan dapat juga di samping dari kita yang memberikan juga ada kontribusi dari pihak swasta begitu ya, atau urunan kah, atau misalnya semua dari yang satu spesies gitu ya, bertanggung jawab dengan hadiah utama misalnya. Nah, mereka ya nanti kita usahakan. Betul sekali. Iya. Sehingga kita memang benar-benar dalam rangka kita menggali pendapatan asli daerah kita ini, kita memang benar-benar bersama-sama gitu, bersama-sama, bukan hanya pihak Bapenda, pihak pemerintah gitu ya, tapi juga semua unsur, semua lini ya terkait. Nah, Oke Bu. Oke, baik. Sepertinya waktu kita sudah berada di zona lewat. Ada beberapa sebenarnya nanti kita akan sambung di lain waktu dan kesempatan karena ini panjang juga ya. Ada titipan-titipan pertanyaan. Baik para pendengar, karena waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Tapi saya masih tetap minta closing dari Pak Rudi. Silakan Pak. Baik. Kita harapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian warga Kabupaten Tanah Laut, ini saya khususnya di PBB karena mungkin hampir seluruh warga masyarakat ini ya mungkin 90% lah pasti ada PBBB-nya. Ya, kita harapkan bisa membayar pajak bumi dan bangunan. Khususnya ASN ya harus jadi contoh nih, harus jadi contoh, harus dibayarkan PBB-nya. Ada memang kemarin saya sudah surati dengan surat Pak Bupati kepada ASN supaya membayarkan semua PBB-nya. Kadang-kadang kita minta itu satu, tapi kita minta pembayar PBB yang dikirim satu, padahal tanahnya banyak. Jadi kita berharap nanti semua warga Kabupaten Tanah Laut bisa taat dalam membayar pajak. Dan ini pembayaran pajak ini sekarang kita sudah mudah sekali.
bisa melalui online, dan kita Badan Pendapatan Daerah itu sebenarnya tidak menerima pembayaran itu. Jadi langsung transfer ke bank, langsung bisa online lewat fitur-fitur yang ada di bank Kalsel khususnya, itu ada pembayaran pajak itu baik PBB, pajak lainnya, sehingga pajak itu tidak mungkin kami gelapkan. Itu langsung masuk ke kas daerah, langsung masuk ke kas daerah. Yakin kalau pajak daerah insya Allah tidak ada penggelapan itu. Jadi kita harapkan kalau memang warung juga ingin bayar pajak, itu bisa aja datang ke kantor kami untuk dibuatkan surat tagihannya, bayarnya langsung ke bank. Nggak ada pembayaran di Badan Pendapatan Daerah itu nggak ada pembayaran. Kalau memang merasanya saya sudah sampai saatnya nih untuk menjadi wajib pajak begitu ya Pak ya? Iya. Itu. Dengan sukarela diharapkan datang mendaftarkan diri. Kalau untuk yang PBB itu bisa diketahui, sekarang ada aplikasinya yang bisa perangkat desa membuka piutang PBB si A si B dengan cara mengetik NIK-nya ketahuan. Nomor induk pendudukannya udah ketahuan nanti piutangnya, tanahnya di mana itu. Silakan aja datang ke perangkat desa, khususnya kolektor PBB, kita sudah ajarkan untuk membuka aplikasi itu secara online gitu. Ya, terima kasih. Baik. Ya, kepada seluruh warga Tanah Laut yang merasa mempunyai kewajiban di pajak dan retribusi, diharapkan jangan main kucing-kucingan ya Pak ya, dengan pajak dan retribusi. Karena ketika Anda main kucing-kucingan berarti Anda main kucing dengan diri sendiri. Ya, karena pajak dan retribusi adalah untuk membiayai pembangunan kita sendiri, yang pada dasarnya akan kita nikmati sendiri juga. Seperti itu ya. Baik para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Tanah Laut Menyapa edisi hari ini, Rabu 15 Mei 2024. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di pagi hari ini dapat lebih meningkatkan peran serta masyarakat dan seluruh para pendengar Radio Tuntung Panang FM dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan daerah kita melalui pajak, retribusi dan lain-lain. Terima kasih atas kebersamaannya Pak Rudi, Pak Mas Adib. Oke, terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 LPPL Radio Tuntung Panang FM. Dan mohon maaf jika ada yang kurang